Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andrika Rizal ya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan eh, panduan ya. Nanti kita saling sharing saja, siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang memiliki pendapat yang lain ya. Di sini saya akan memberikan cara bagaimana untuk menginputkan nilai di dalam e-rapor kurikulum merdeka di tingkat SMP ya. Karena kebetulan saya sendiri sekarang sudah pindah tugas semenjak jadi guru kontrak daerah ya, dipindah tugaskan di SMP. Namun tidak menutup kemungkinan juga saya akan memberikan panduan untuk yang SMA karena saya juga masih mengajar yang SMA gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan buka aplikasi e-raportnya terlebih dahulu ya. Kebetulan di sini saya menggunakan link online yang sudah di online kan oleh operator sekolah ya. Di sini kita akan login dengan menggunakan user kita masing-masing. Oke. Nah, kita tunggu sejenak ya. Ini kita tidak usah save ya, karena posisinya pakai server online gitu. Oke, kita langsung pilih sekolahnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui dulu ya sebagai seorang guru mata pelajaran. Nah, di sini akan ada beberapa menu. Jika Bapak Ibu adalah guru mata pelajaran, ini hanya akan ada menu seperti ini ya. Di sini pun ada menu nilai P5 karena di dalam sistem Dapodik saya adalah koordinator P5-nya gitu. Nah, kalau untuk Bapak Ibu wali kelas di sini pun akan ada menu wali kelas yang muncul gitu. Jadi akan berbeda. Ya, jadi mapelnya beda, kalau ada P5-nya juga ada tambahannya, kalau ada wali kelasnya sekaligus guru mapel juga akan ada penambahan di sini. Jadi silahkan nanti dilihat-lihat saja Bapak Ibu. Di sini yang saya akan berikan adalah sebagai guru mapel ya, karena kebetulan saya adalah guru mapel matematika dan juga koordinator P5. Saya abaikan untuk yang nilai P5 ya Bapak Ibu, karena kita akan fokus untuk menginput nilai mapel. Dalam hal ini saya akan input nilai matematika ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan menuju ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Di sini silahkan pilih mapelnya untuk mengecek apakah tujuannya sudah diinputkan atau belum. Nah, jika Bapak Ibu perhatikan, di sini sudah saya inputkan tujuan pembelajarannya ya. Ada 3 untuk kelas 7 ya. Nah, tujuan pembelajaran ini didapatkan dari mana Bapak Ibu? Ya, tujuan pembelajaran ini didapatkan dari perangkat pembelajaran yang sudah kita miliki Bapak Ibu ya. Sebentar saya coba cari dulu di mana ya. Saya akan contohkan sekalian Bapak Ibu ya supaya bisa langsung Bapak Ibu pahami gitu. Bentar ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini adalah rancangan pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang sudah saya buat ya. Kalau Bapak Ibu punya berbeda silahkan disesuaikan saja. Nah, untuk elemen di kelas 7 ya, elemen pertama itu adalah bilangan, di mana TP-nya itu ada 3 Bapak Ibu ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua ya, dan kemudian ini yang ketiga gitu. Nah, kalau kita mengacu dan melihat pada buku paket, buku cetak juga ini sesuai ya. Jadi semester 1 itu full dengan 3 TP ini. Nah, apa bedanya dengan ATP Bapak Ibu? Ini tidak usah saya jelaskan panjang lebar, intinya adalah TP yang kita inputkan ke dalam e-raport ini adalah TP umum ya, TP akhir, bukan alur tujuan pembelajaran ya. Mohon bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, di sini sudah saya inputkan semua ya di sini. Oke, bisa dilihat. Nah, bagaimana jika belum diinputkan? Nah, jika belum diinputkan, ketika Bapak Ibu pilih ini pasti kosong ya di sini. Untuk inputkannya silahkan tambah tujuan pembelajaran, pilih mapelnya, kemudian berapa TP yang akan diinputkan. Sesuaikan dengan mapel masing-masing ya. Misalnya satu, pilih satu, kemudian proses gitu. Nah, di sini tinggal dipilih Bapak Ibu ya. Fasenya sudah jelas. Kemudian kelasnya kelas 7 ya. Kemudian semesternya sesuaikan semester 1 atau 2. Kalau semester 1 ya 1, kemudian pilihkan inputkan TP-nya apa gitu ya. Ambil dari perangkat pembelajaran yang sudah kita miliki seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini hanya sekedar contoh saja ya. Saya minimize saja. Nah, di sini saya tidak simpan karena sudah saya inputkan ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menginputkan TP ya seperti ini,
dia akan muncul di sini. Nah, nanti kalau misalnya ya, Bapak Ibu ternyata salah menginputkan TP. Misalnya TP-nya hanya 3, tapi Bapak Ibu tadi pilihnya 4 gitu. Nanti nggak apa-apa Bapak Ibu, dimasukkan saja, nanti di sini tinggal pilih tidak aktif, kemudian simpan data gitu. Jadi tidak masalah gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan menuju ke input nilai raport. Nah, di sini ada dua pilihan sebenarnya Bapak Ibu, ada input, ada import. Kalau input ini langsung di aplikasi e-raport ini, kalau import ini dia pakai format Excel ya. Tapi saya pribadi tidak menyarankan pakai import Bapak Ibu karena akan lebih sulit dan lebih ribet ya. Nah, nanti akan saya perlihatkan maksud saya seperti apa gitu. Nah, kita yang input dulu Bapak Ibu, input dari aplikasi kita pilih kelas 7A ya. Kelas 7A, pilih mapelnya mapel matematika umum, semesternya semester 1 gitu. Nah, pilihan kelas ini Bapak Ibu dia akan sesuai dengan Dapodik ya. Ini nanti saya akan konfirmasi ke operator sekolah karena saya tidak mengajar 7B ya. Jadi nanti akan saya konfirmasi gitu. Apakah salah inputkan atau gimana. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini ada kolom nilai, ada kolom TP optimal, ada TP peningkatan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya data nilai anak-anak sejak awal sampai semua TP dan lain-lain gitu ya, itu sudah punya maka ini akan memudahkan. Tapi kalau belum punya ya silahkan Bapak Ibu buat dulu gitu. Kalau saya simpelnya saya sudah pernah ya buat leger sendiri gitu ya, seperti ini legernya. Nah, dimulai dari TP1 itu apa-apa saja, kemudian nilai akhirnya berapa gitu ya, dia tercapai atau tidak, jadi sudah ada gitu. Nah, untuk TP2 yang hijau, TP3 yang biru gitu. Jadi sudah ada di sini tinggal diinputkan saja gitu Bapak Ibu. Nah, untuk lebih singkat detailnya saya buat juga aplikasinya gitu. Jadi memudahkan saya sendiri. Ya memang tujuan utamanya itu sebenarnya ya. Misalnya gini Bapak Ibu, saya inputkan nilainya si Abdullah ini ya, saya inputkan. Di sini tertera jelas nilainya 81. Berarti di sini saya tinggal inputkan aja 81. Nah, untuk ini tinggal kita centang aja. Misalnya di sini TP1 ya, TP optimal itu TP1. Berarti saya inputkan di sini TP1 yang optimal. Kemudian TP2, TP3 itu perlu peningkatan gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah centang yang kiri, otomatis yang kanan nggak bisa dicentang ya. Ini diklik berapa kali juga nggak akan bisa gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang bertanya-tanya, nilai ini nilai apa, Pak? Nilai ini adalah nilai rata-rata ya, nilai rata-rata dari keseluruhan proses nilai anak-anak yang sudah didapatkan gitu. Jadi tinggal dirata-ratakan saja berapa. Nah, seperti yang ini kan ini nilai rata-rata anak-anak ya, sejak dari awal sampai dengan akhir gitu. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian saya contohkan lagi ya, yang kedua, misalnya yang Akhtarisam ya, tinggal saya buka lagi di sini Akhtarisam utama. Kemudian, nah di sini 84 ya, saya masukkan di sini 84. Kemudian di sini TP optimalnya TP12, peningkatan TP3. Berarti ini saya centang 2, yang ininya TP3-nya saya ini gitu. Jadi mohon untuk bisa di ini ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Kalau nggak jelas silahkan aja tinggalkan jejak di komentar. Nah, itu kita lakukan seterusnya Bapak Ibu. Semuanya ya, sampai semuanya ini kita klik simpan data dan nilai gitu. Nah, kemarin Bapak Ibu ini sekedar saya sharing saja ya. Kemarin itu saya sempat inputkan nilai kelas 8 dan kelas 9 menggunakan e-raport K13 tapi yang versi baru ya. Jadi modelannya juga sama seperti ini gitu. Cuma Bapak Ibu harus fokus ke apa ya? Kompetensi yang ada di sini karena dia tidak sesuai dengan urutan ya. Kayak misalnya pembelajaran satu, tujuan pembelajaran 2 itu nggak urutan. Jadi harus kita pahami baik-baik di sini gitu. Kebetulan saya sudah paham ya maksudnya di sini TP1 itu adalah yang ini ya, membandingkan setiap bentuk bilangan sesuai notasi, ini TP2, ini TP3. Jadi sudah dipahami gitu. Sebagai guru mapelnya sendiri pasti paham ya, Bapak Ibu pasti lebih paham gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Kita coba lihat. Nah,
ketika kita klik lihat tadi akan muncul seperti ini. Ini adalah deskripsi yang akan muncul di raport Bapak Ibu. Jadi setelah kita inputkan yang data TP tadi, kita centang-centang, kita juga klik yang ini ya untuk lihat deskripsinya, lalu langsung scroll ke bawah Bapak Ibu. Kita simpan data nilainya, supaya apa deskripsinya bisa masuk tadi. Nah itu kalau lewat aplikasi Bapak Ibu. Nah yang kedua saya akan berikan atau perlihatkan kalau kita import. Dan ini tidak saya rekomendasikan karena dia lebih sulit Bapak Ibu. Lebih sulit untuk kita bisa pahami ya. Ini bukan pahami ya, tapi lebih ribet lah pokoknya. Saya perlihatkan contohnya ya. Nah, kita download formatnya dulu. Oke, sudah terdownload ya. Oke, saya perlihatkan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa bandingkan sendiri ya. Nanti mau pakai apa gitu. Nah, bisa diperhatikan sini. Di sini kita harus inputkan nilai sama kayak tadi ya. Nah, cuma di sini gini Bapak Ibu, capaian tertingginya nih apa gitu. Nah, di sini kan disuruh ketikkan deskripsi ketercapaian kompetensi siswa maksimal 300 karakter. Jadi, kita harus ngetik manual gitu, sesuai dengan deskripsi yang nanti akan muncul di raport. Dan ini kan kalau saya pribadi ya bilangnya lebih ribet Bapak Ibu ya. Jadi daripada pakai format ini mah mendingan kita langsung di aplikasinya saja yang tadi. Jadi enak, tinggal centang sana, centang sini, inputkan nilai gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ya udah selesai Bapak Ibu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada kirim-kirim nilai ya kalau di aplikasi K13 itu kan kita harus kirim nilai. Tapi kalau aplikasi Kurikulum Merdeka ini kita nggak perlu kirim nilai ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Semoga membantu ya. Semoga membantu penjelasan ini dan jangan lupa Bapak Ibu untuk di like dan share jika bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya saya lebih semangat dan lebih konsisten ya Bapak Ibu dalam memberikan panduan-panduan berkaitan dengan aplikasi ataupun matematika gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.